Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada titipan pertanyaan, Bu ya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengganti janji saya itu karena keadaan saya waktu itu sangat sedih dan sangat merasa kehilangan ayah saya sehingga saya tidak berpikir panjang tentang janji saya kepada jenazah ayah saya. Sebentar. Pelan-pelan. Kuping saya yang agak rusak, bukan suara Anda yang salah. Telinga saya yang kurang bisa baik. Oke, kami ulangi, Bu ya. Waktu itu ayah saya meninggal dunia dan karena sedih sekali, seseorang berjanji untuk membacakan Yasin setiap hari dan sekarang itu dirasa berat. Jadi bagaimana cara mengganti janji tersebut kepada jenazah ayahnya karena tidak mampu mengirimkan atau membaca surat Yasin setiap hari? Mohon jawabannya, Bu ya, agar hati menjadi lebih tenang dalam menjalani hidup. Terima kasih. Baik, bismillah. Sebetulnya yang perlu kita baca, kita fahami adalah makna kerinduan anak tersebut untuk berbakti dan berbuat baik kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Karena sempitnya wawasannya, maka dia hanya pengen baca surat Yasin karena sempit wawasannya. Sementara kebaikan yang bisa kita lakukan untuk ayahanda kita bukan sekadar surat Yasin. Sekarang dibuka wawasannya, bukan tidak hanya urusan Yasin. Maka buka sedikit. Oke, Yasin sudah dibaca, alhamdulillah. Tapi perlu ditumbuh suburkan terus adalah kerinduan di hatinya untuk berbakti itu. Lalu bagaimana caranya? Ya masa orang kaya raya begitu hanya yasinan saja? Mana sedekahnya? Itu loh. Dikembangkan dong. Yasinnya berhenti, oke, tapi sedekahnya jangan. Berbuat baik. Kan ada 3 cara berbakti kita kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Yang pertama adalah jangan Anda memanjatkan doa kecuali orang tua Anda bawa dalam panjatan doa Anda. Jangan ketinggalan sekalipun. Sering kita banyak doa orang tua ditinggal, padahal doa untuk orang tua sederhana. Allahumma firlahu warhamhu, ampuni dan kasih sayangi Allah, itu saja. Cuman lupa, yang menjadi masalah lupa karena tidak sambung hati. Yang kedua adalah jika Anda bisa melakukan kebaikan kayak baca surat Yasin, atau Anda bisa sedekah, Anda harus menyisihkan waktu membaca Al-Quran. Anda niatkan semoga nyampe pada orang tua. Tapi kita tekankan dari sisi dunia saja, sebab itu sangat sering dilupakan. Jadi yang kedua adalah jika Anda punya rizki, gaji, potong dari gaji Anda untuk orang tua Anda, berikan pada orang tua, kirimkan ke rekeningnya. Orang meninggal dunia nggak ada rekeningnya, ya rekening pondok, rekening masjid, rekening mas. Artinya kalau seandainya Anda betul niat berbakti pada orang tua, lalu orang tua Anda itu bangun, Anda dapat gaji 1 juta, Anda kasih berapa kira-kira? Mungkin orang bisa ngomong 500.000. Kenapa? Karena yakin nggak bakal bangun lagi bapaknya. Anggap saja bangun beneran gitu loh, jangan hanya berandai-andai. Ya sudah 100.000. Sudah, orang tua muda akan bangun, tapi bisa kau kirimi uang 100.000, kirimkan dari gajimu 1 juta. Pastikan dunianya. Mungkin Anda punya 5 rumah, oke lah, rumah 5 tahun ini karena saya kayaknya penghasilan saya kurang, rumah saya akan saya jual 1 untuk ayah saya. Rumah saya akan saya jual 1, kebetulan masjid samping rumah saya perlu saya benahi untuk ayah saya. Bahkan bukan yasinan tok, pelit banget urusan Anda sama Yasin. Memang biasa anak bekti, tapi dengan kepelitan tuh ada. Kalau baca zikir banyak, tapi sedekah jarang, ini kacau. Enggak. Nah, jadi rezeki. Kemudian yang ketiga, untuk membuktikan kalau Anda bisa bekti kepada orang tua, ada cara yang ketiga adalah bukan sekadar baca Yasin tadi, saya ulangi lagi. Baikilah orang-orang yang dibaiki oleh orang tua Anda. Jika orang tua Anda dulu pernah membagi hadiah kepada ibu-ibu kampung sebelah, kasih, lanjutkan. Dan sebetulnya mengerucut kepada yang lebih dalam lagi, yaitu baik-baikilah orang yang dibaiki oleh orang tua Anda. Kira-kira siapakah orang yang paling dibaiki oleh orang tua Anda? Jawabannya adalah apa? Anak-anak orang tua Anda.
Siapakah anak orang tua Anda? Saudara Anda. Makanya baik-baiklah sama saudara. Makanya jika ada orang ngerebut waris itu dosanya 3 langsung gede. Perebut waris, ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Orang merebut waris itu adalah 3 dosa dilakukan. 1 aja cukup masuk neraka paling dalam, 3 dilakukan langsung. Apa 3? Pertama, dosa mengambil hak saudaranya. Yang ketiga, dosa mutus tali persaudaraan. Yang ketiga, dosa durhaka kepada orang tua, karena nyakiti adiknya berarti nyakiti orang tua. Ini jangan yasin saja, yasin sambil celekat-celekit ngomong sama saudara, yasin sama pelit-pelit, ya enggak. Maka yasin Anda berhenti, tapi janji untuk berbakti Anda tetap jalankan. Yang lengkap antara panjatan doa, kemudian yang kedua adalah sedekah atau kebaikan-kebaikan. Bahkan perlu setiap Anda bisa begini nih, menghadiri majelis ini, Anda ingat orang tua. Ya Allah, semoga pahala yang kau berikan kepada kami saat ini berikan juga kepada ayahandaku. Yang mahal tuh ingatnya. Jadi kalau kita dengar, Anda pernah dengar istilah tahlil? Tahlil itu apa sih? Orang sering memahami makna tahlil. Tahlil itu menghadiahkan pahala. Pahalanya bukan urutan bacaan tahlil itu saja, enggak. Anda boleh baca Quran, tahlil Anda bisa digantikan Al-Quran atau apa saja kebaikan-kebaikan, lalu Anda hadiahkan. Ya Allah, semoga kebaikan yang kalau kami lakukan saat ini pahalanya ngalir. Seperti itu namanya ihda'us tsawab. Yang ketiga adalah baik-baiklah kepada orang yang dibaiki oleh orang tua Anda. Sabda Nabi SAW, min abarril birri silatubuddi abihi, bekti yang sangat bekti adalah nyambung silaturahmi ayahnya. Wallahu a'lam bissawab.